Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan atas kasih dan rahmat Tuhan diberikan kepada kita ada sampai hari ini. Dan PD Santa Ana kembali diberikan kesempatan untuk melayani. Bukan di gedung Istana Kana seperti biasanya, tapi melalui sarana yang terjangkau oleh semua orang di tempat masing-masing secara virtual. Melalui sabda diberikan oleh hambanya Pastor Laurentius Tueng OFM, iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan, belajar mengenal kasih Tuhan lebih baik lagi. Kesempatan berjumpa dengan Tuhan melalui puji-pujian dan firman, juga berinteraksi dengan Tuhan dalam doa yang kita panjatkan, dan juga pelayanan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Selama mendengarkan sabda Tuhan, semoga kita tetap semangat, sehat jasmani dan rohani. Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan Allah yang menjadikan segala sesuatunya baik. Sahabat-sahabat PD Santa Ana Menteng, gimana kabarnya? Kami percaya di dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, hidup saudara, hidup kita semua di tempat ini adalah hidup yang diberkati Tuhan. Karena kita selalu percaya hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang menaruh segala pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Untuk itu mari kita semua ini berkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara boleh berada, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menceritakan tentang betapa baiknya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah Tuhan kita saudara. Bagi Allah yang layak. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, kita ceritakan betapa baiknya Tuhan kita. Perbuatan Allah begitu besar, melimpah memberkati kita. Dan seluruh keberadaan hidup saudara, kita semua adalah hidup yang diberkati Tuhan. Mari kita puji namanya yang luar biasa. Haleluya saudara. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Sama-sama kita serukan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes. Sebab kau yang layak dipuja. PD Santa Ana Menteng, mari kami mau bersorak tinggikan namamu. Sorak haleluya. Angkat tangan saudara, lambaikan bagi Tuhan. Sorak haleluya, come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Serukan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa kasih setia Tuhan melimpah dalam hidupmu, dalam hidup kita semua di tempat ini yang diberkati Tuhan. Sama-sama segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Semua bapak saudaraku, sebab kau yang layak dipuja. haleluya. Kami bersorak, kami mau bersorak tinggikan namamu. Kami bersorak bagi Tuhan. Mari angkat tangan dulu, lambaikan bagi Allah kita. Sorak haleluya. Soraklah haleluya.
nama Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemazmur berkata, sebab hanya dekat Allah saja kita tenang, dekat Allah saja kita tentram, dan dekat Allah saja kita beroleh kekuatan yang baru. Sahabat-sahabat PD Santa Ana yang terkasih dalam Tuhan, mari lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya untuk memohon dan meminta berkat-berkat Tuhan, tetapi sungguh-sungguh mau duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati hadiratnya, mendengarkan suaranya, dan mengalami kasih setia Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita saudara. Dan kita masuk ke kudusan bait suci Tuhan dengan tanda kerahiman dan kasih setia Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Engkau baik Tuhan, sangat baik dan teramat baik bagi setiap kami. Kami ada, kami hidup, kami bernafas, kami melangkah. Semua karena perkenanan Tuhan. Kami boleh memiliki semua apa yang kami miliki hari ini. Kami percaya semua bentuk kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Dan inilah kerinduan hati kami yang mau terus mengucapkan syukur kami Tuhan. Sebab kami melihat, merasakan dan mengecap betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah kenal lelah untuk percaya dan mengasihi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami di dalam ucapan syukur, pujian, hormat kami kepadamu. Sebab Engkau ada bersama kami dalam segala perkara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sungguh Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memuji dan bersyukur, sebab Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku Haleluya. adalah
jalan kami dan ini iman kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. amin, amin. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes Lord. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan iman kami percaya bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, Amin. ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan tangan yang terangkat kami katakan bersama-Mu. Bersama-Mu. Bapa, Terima kasih Tuhan. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, sungguh teramat besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan, itulah yang menghidupi dan mengiringi langkah-langkah iman kami. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan penuh kebijaksanaan. Ajar kami ya Roh Kudus untuk terus membuka hati kami, untuk terus diperbaharui oleh kuat kuasa firman. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu Kau telah hadirkan Pater kami terkasih, Pater Tueng, untuk menjadi rahmat berkat kehadiran Tuhan lewat pewartaan firman Tuhan, lewat kesaksian yang Dia nyatakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami duduk diam, kami membuka hati kami siap dirahmati dan diubah oleh kuasa firman-Mu. Kami naikkan doa penuh pujian dan ucapan syukur kami di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang hidup, Allah yang bertahta bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati kita buka hati kita
kita belajar firman Tuhan dari kuat kuasa firman-Nya yang hidup. Kami undang dan kami persilakan Pater Tueng. Saudara-saudariku sekalian, khususnya komunitas Santa Ana yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Shalom. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada hari ini. Apa kabar semuanya? Saya mengharapkan saudara-saudariku sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Tema kita pada hari ini yaitu makna penderitaan di balik pandemi wabah virus corona 19. Perikop yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Nabi Zakaria bab 13 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Bunyinya demikian. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku sekalian, umat komunitas Santa Ana yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pengalaman hidup kita saat ini memperlihatkan kepada kita bahwa wabah virus corona telah menggetarkan seluruh dunia. Kedatangannya itu bagaikan malaikat maut yang mencaplok nyawa-nyawa manusia dengan begitu mudah. Virus corona telah menelan ratusan ribu, bahkan sudah mencapai jutaan korban di seluruh dunia. Hampir semua atau mungkin semua orang sedang dilanda kecemasan yang besar menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Sebagian orang berusaha untuk menutup kecemasan dengan menyebarkan meme atau video lucu tentang virus corona. Yang lain tak kuasa menutup kecemasannya dan menjadi sangat religius dengan postingan doa-doa mohon bantuan Tuhan menyembuhkan dunia dari wabah yang menakutkan ini. Tidak sedikit juga saudaraku sekalian yang mengekspresikan kecemasannya dengan kemarahan. Kita juga menyaksikan bagaimana banyak orang yang percaya memarahi Tuhan, menyalahkan Tuhan. Mereka memberontak karena persoalan penderitaan yang dihadapi dalam hidupnya, entah persoalan apapun, dan terlebih bagi kita semua, yaitu dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Orang merasa bahwa Tuhan membiarkan dan tidak mau menolong mereka, sehingga muncul kata-kata yang menyalahkan. Mengapa ya Tuhan kok memberikan kita penderitaan seperti ini? Kenapa virus corona ini begitu lama? Kapan virus corona ini akan hilang dari kehidupan kita? Saudara-saudariku sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kitab Nabi Zakaria bab 13 ayat 9 berkata tadi, Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku,
dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudara-saudaraku sekalian, kitab Nabi Zakaria bab 13 ayat 9a, di mana dikatakan, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, memperlihatkan kepada kita bahwa Allah akan menguji setiap orang lewat suatu ujian agar berhati murni dan beriman teguh kepada Tuhan, dan akan menjadikan Allah mereka, dan mereka pun umat kepunyaan Allah. Kalau kita melihat di konteks bab 13 ini, maka terjadi suatu pembersihan terhadap berhala-berhala, nabi-nabi palsu, imam-imam, dan umat yang tidak setia. Dan dikatakan tadi di ayat 8, yaitu 2/3 akan dibinasakan. Mereka yang dilenyapkan ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan di dalam ujian yang dihadapi. Tetapi menarik saudaraku sekalian, bahwa yang sepertiga penduduk kota Yerusalem yang percaya kepada Tuhan dan bertahan pun akan tetap mengalami dapur peleburan. Ini menarik saudaraku sekalian. Mereka yang percaya, mereka yang bertahan pun, mereka itu juga masuk di dapur peleburan. Untuk apa saudaraku sekalian? Mereka ini dimurnikan sehingga menjadi seperti emas yang berharga. Tujuan pemurniannya itu apa? Dikatakan tadi di kitab Nabi Zakaria bab 13 ayat 9b. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jadi tujuan pemurnian di sini adalah supaya kita percaya kepada Tuhan, kita memanggil namanya, dan kita menjadikan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Kalau kita lihat saat kita berdoa Bapa kami, di situ kita mulai dengan mengakui identitas kita sebagai anak-anak Bapa saat kita menyapa Allah sebagai Bapa. Dan ini adalah fokus utama, yaitu menyapa Allah sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan tadi, tujuan dari pemurnian yaitu supaya orang dapat menyapa Tuhan adalah Allahku. Saudara-saudariku sekalian, umat komunitas Santa Ana yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita melihat apa yang menjadi makna penderitaan, kita sebelumnya mau melihat mengapa ada penderitaan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, maka penderitaan itu tidak terlepas dari kejahatan. Tradisi Kristiani menolak pandangan bahwa penderitaan dan kejahatan disebabkan oleh Allah. Kita baca dalam kitab Kejadian bab 1, ketika Tuhan mencipta langit dan bumi, dan di sana dikemukakan bahwa semua dijadikan Allah baik adanya. Maka Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Kalau demikian, mengapa ada penderitaan? Penderitaan merupakan dampak dari proses yang terjadi di dalam alam semesta dan dampak kebebasan manusia dengan menyalahgunakan kebebasan. Di dalam segala situasi penderitaan yang kita alami, saudaraku sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa apapun yang kita alami, demikian juga situasi pandemi COVID-19 yang kita alami pada saat ini, penderitaan itu mempunyai makna. Bila demikian, apa makna penderitaan tersebut? Saudara-saudariku sekalian yang terkasih,
Yang pertama, penderitaan mempunyai makna, yaitu membuktikan siapa kita, yaitu integritas dan kualitas iman seseorang. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Kata menarik di situ yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Artinya, Tuhan bekerja tidak hanya dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi dalam keadaan yang tidak baik, entah itu sakit, entah itu masalah, entah itu penderitaan, entah itu COVID-19, dalam segala situasi itu Tuhan turut bekerja. Dan ketika Tuhan hadir di tengah kehidupan kita, di sana Dia hadir sebagai pahlawan. Dan sebagai pahlawan, Allah tidak menghalau kita dari peperangan atau penderitaan, tetapi Tuhan mengizinkan kita masuk di dalamnya dan memberikan kepada kita kekuatan agar kita menang. Hal itu amat nyata kalau kita baca dalam kitab Sefanya bab 3 ayat 16-17. Maka saudaraku sekalian, kita melihat bahwa iblis senang melihat kita putus asa. Setan senang kita marah, kita mundur dari pelayanan, mundur dari kedekatan kita dengan Tuhan. Kita mundur ketika ada situasi yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita perlu sadar saudaraku sekalian, Allah sudah mengukur kemampuan kita, sehingga kita tidak kalah dalam menghadapi persoalan hidup, tetapi kita memperoleh kemenangan. Allah ada di antara kita bukan berarti bahwa tidak ada persoalan hidup, bukan berarti tidak ada sakit dan penyakit, bukan itu. Allah ada di tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kepada kita kemenangan. Persoalannya adalah kita tidak menyadari, kita tidak terima, kita menolak bahwa Allah tidak mengeluarkan kita dari persoalan yang kita hadapi. Ada masalah tidak berarti Allah meninggalkan kita. Maka bukan apa yang saya hadapi, tetapi bersama dengan siapa saya berjalan. Apakah saya berjalan bersama dengan Tuhan, atau saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak mau berserah. Kita melihat orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka berjalan 40 tahun. Untuk apa? Karena Tuhan itu ingin supaya mereka menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kekerasan hati mereka punya tegar tengkuk, itu diproses dalam waktu yang lama. Maka kita tidak perlu takut saudaraku sekalian. Jangan panik, jangan mundur. Kalau kita mundur, nanti setan akan tertawa dan berkata, mundur nih ya. Maka tidak perlu mundur saudaraku sekalian, sekalipun kita berada dalam situasi pandemi ini. Yang kedua, penderitaan memerlukan waktu dan butuh kesabaran. Santo Paulus berkata dalam suratnya di bab 1 ayat 3-4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Memang saudaraku sekalian, sabar itu capek, sabar itu pegel, sabar itu kesel, sabar itu susah, sabar itu emosi. Tetapi sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Begitulah kalau orang menguraikan tentang sabar.
Sabar itu melelahkan, tapi pasti ada buahnya. Dan kita akan memetik buah yang manis kalau kita sabar. Kapan memetik buah yang manis di tengah wabah pandemi ini? Kita sabar saja. Sebab pasti Tuhan akan memberikan semuanya itu indah pada waktunya. Saudara-saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga yang perlu kita renungkan pada saat ini dari makna penderitaan, yaitu penderitaan membuat kita semakin menjadi rendah hati. Orang kalau rendah hati, maka akan menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Allah. Santo Petrus dalam suratnya bab 5 ayat 6-7 berkata, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Kata menarik di situ yaitu serahkan. Santo Petrus mengajak kita untuk menyerahkan. Mengapa kita menjadi stres? Mengapa kita menjadi putus asa? Karena kita pikul sendiri. Karena kita tidak menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan, maka kita perlu untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Daripada terus memikirkan hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita karena COVID-19 ini, lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan atas hal baik yang telah menghiasi kehidupan kita. Sebab percaya atau tidak saudaraku sekalian, krisis karena COVID-19 ini berdampak positif dalam kehidupan kita. Seperti orang lalu saling menyapa dengan lebih baik di dalam kehidupan keluarga, menikmati matahari pagi. Orang lalu menjadi lebih kreatif dalam kehidupannya karena pekerjaannya sebelumnya bermasalah atau perusahaannya itu mungkin bangkrut atau apapun juga, sehingga dia menjadi korban PHK. Dia tidak putus asa, tetapi setelah itu dia lalu menjadi orang yang menjual makanan karena hobinya memasak. Sehingga di handphone kita banyak orang yang mempromosikan makanan-makanan yang mereka buat. Ini adalah hal yang menarik saudaraku sekalian. Hal menarik yang lain juga yang kita lihat, yaitu bahwa dampak positif dari pandemi ini membuat orang yaitu semakin rajin untuk berdoa. Bagi orang beriman, tetaplah praktekkan hidup rohani yang baik. Percaya pada Tuhan yang tetap berkuasa di dalam kehidupan kita. Berdoalah terus dan muliakanlah nama Tuhan. Situasi seperti ini sebaiknya membuat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudariku sekalian pasti sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Tetaplah terus berdoa, maka jiwa kita, batin kita akan menjadi lebih tenang. Saudara-saudariku sekalian yang saya kasih, karakter Kristiani bagaikan permata yang indah yang dibentuk oleh tekanan dan dipoles oleh kesukaran. Penderitaan karena COVID-19 adalah tempat di mana kita diproses untuk menjadi pengikut Yesus yang baik. Sebab kita sadar saudaraku sekalian, hidup ini berat. Tapi dalam kata berat itu, kita letakkan huruf K, maka akan menjadi berkat. Dan K itu adalah Kristus. Kalau ada Kristus di tengah berat-beratnya kehidupan kita, maka Ia akan mengubah yang berat itu menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pater Tueng. Betapa rahmat firman Tuhan itu memberi kita kekuatan, memperbarui hidup kita, dan kita percaya bahwa lewat kuat kuasa dan rahmat firman Tuhan,
hidup kita semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat PD Santa Ana Menteng, kita akan bertemu lagi di bulan depan untuk sama-sama kita bersyukur, sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa segala informasi yang baik ini akan Bapak Ibu bisa lihat di tayangan YouTube channel dari PD Santa Ana Menteng. Sekali lagi, PD Santa Ana Menteng. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu tekan loncengnya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru dari video-video pujian penyembahan atau renungan atau persekutuan doa yang akan dipost di channel YouTube PD Santa Ana Menteng. Sekali lagi, mari kita terus hidup sehat, mari kita terus memuji dan memuliakan Tuhan, mari terus mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik untuk setiap kita. Sampai berjumpa bulan depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.